Dari desa kecil yang sunyinya hanya dipecah kokok ayam, seorang pemuda bernama Seno menantang nasib. 20 tahun merantau ia kembali, bukan sekadar dengan harta, tapi dengan luka, pelajaran, dan kisah yang mengguncang satu desa. Inilah kisah nyata tentang jatuh bangun, tentang janji seorang anak pada orang tuanya, dan tentang bagaimana sebuah tekad kecil bisa menyalakan terang yang panjang. Jika kamu pernah percaya bahwa doa ibu adalah peta terbaik, maka perjalanan ini akan terasa sangat dekat di dada. Angin pagi dari sawah masih basah oleh embun ketika Seno berdiri di depan pintu bambu rumahnya. Ia menatap selembar kain kecil berisi baju, uang pas-pasan yang diselipkan ibu, dan sebungkus bekal singkong rebus. Desa masih setengah mengantuk, ayam baru berkokok, dan suara kentongan ronda bergulir pelan. Seno menghela napas. Merantau. Kata itu terasa berat sekaligus menyala dalam dada, seperti api kecil yang bandel. Di dalam, ayah duduk bersila, menatap sepi namun tegas. Kalau capek, ingat rumah, katanya. Ibu memeluk Seno erat, menyelipkan doa dalam bisik yang hangat, supaya langkahnya dijaga, rezekinya luas, hatinya tetap lembut. Di luar pagar, beberapa tetangga menengok. Ada yang memberi semangat, ada pula yang berbisik sinis. Anak miskin, paling juga balik lagi. Kata-kata itu menampar, tapi Seno menegakkan punggung. Ia ingat adik bungsu yang butuh biaya sekolah, atap bocor, dan sawah yang semakin sempit. Kereta Colt tua jurusan kota sudah menunggu di tikungan, mesin meraung gelisah. Sebelum naik, Seno menyentuh tanah halaman, mencium tangan orang tua, lalu menatap garis pegunungan di ufuk. Jalanan tanah akan berganti aspal kota, aroma jerami akan ditukar bising knalpot. Namun ia membawa pulang tekad. Apapun yang terjadi, ia tak akan pulang sebelum ada kabar baik. Ketika mobil bergerak, Seno melihat bayangan rumahnya mengecil, namun suara hati membesar. Aku pergi bukan untuk lari. Aku pergi untuk kembali lebih kuat. Di kursi sempit, ia menatap jendela berdebu, membayangkan kota sebagai hutan yang harus diterobos. Tak ada peta, hanya doa dan keberanian. Dan hari itu, cerita Seno benar-benar dimulai. Di saku, ada kertas kecil bertuliskan nomor kenalan ayah. Seno menggenggamnya seperti kompas terakhir. Terminal kota menyambut Seno dengan bau solar, asap rokok, dan teriakan calo yang saling bertindihan. Tas kainnya ditarik ke dada, ia takut lengah sedetik lalu hilang. Bangunan tinggi berderet seperti pohon besi, dan jalanan memantulkan panas meski matahari baru naik. Seno bertanya pada tukang ojek tentang alamat di kertas kecilnya. Lelaki itu menggeleng, lalu menunjuk angkot warna oranye. Di dalam angkot, Seno duduk kaku. Penumpang bercakap cepat, seakan semua orang terburu waktu. Tiba di gang sempit, alamat yang dicari berubah jadi toko kelontong. Pemiliknya tak kenal nama yang ia sebut. Harapan pertama runtuh. Seno menahan panik, menaruh tas di pangkuan, dan mengamati ritme kota. Suara radio, denting uang receh, pedagang bakso mendorong gerobak. Ia menawarkan bantuan angkat karung pada penjaga gudang, ditolak. Melamar jadi kuli borongan, diminta pengalaman. Sore menjelang, perutnya melilit, ia membeli sebungkus nasi kucing, makan pelan di trotoar. Malam tiba seperti tirai tebal. Seno berjalan ke musyola kecil mencuci muka dan berdoa singkat. Tempat tidur malam itu adalah bangku panjang di depan warung tutup. Rasa takut datang, tapi lebih besar dari itu adalah rasa penasaran. Bagaimana caranya orang-orang bertahan di hutan beton ini? Keesokan pagi, Seno bangun dengan punggung pegal. Yesno sutukan satu strategi sederhana. Tiap ibadah, ia akan titip salam pada langit. Tiap jam di antaranya, ia akan mengetuk pintu kesempatan apapun yang terlihat. Langkahnya masih ragu, tapi tekadnya mulai menemukan irama. Siang harinya, ia melihat lowongan. Pembantu gudang kuat angkat. Tanpa pikir panjang, Seno mencoba. Wawancara singkat, 2 pertanyaan. Kuat dan berani lembur? Ia mengangguk meski lutut gemetar. Kerja pertama Seno tidak glamor. Angkat, turunkan karung tepung, geser peti minyak goreng, dan menyapu lantai licin. Tangannya melepuh, punggungnya protes, tapi setiap kali jam dinding lewatkan angka, ia merasa selangkah lebih dekat pada tujuan. Upah harian cukup untuk makan sederhana dan sewa ruang kecil berbagi dengan 3 orang lain. Di malam hari, ia menambal tenaga dengan mie instan dan segelas teh hangat. Seno belajar trik kecil, membungkus jari dengan kain sebelum mengangkat, mengatur napas saat menaikkan beban, dan menyapa setiap orang yang berpotensi jadi pintu. Suatu sore, truk datang telat, bos marah, pekerjaan meledak sampai malam. Seno tidak mengeluh, malah menawarkan lembur.
Di situ mandor Karta memperhatikannya. Anak baru ya? Nggak banyak ngomong tapi kerja jalan, katanya. Sejak itu, Karta sesekali mengajak Seno ikut membelanjakan stok ke pasar induk. Di pasar itulah Seno melihat dunia lain, angka, tawar-menawar, ritme yang hidup. Ia bertanya bagaimana cara menghitung margin, kapan harga turun naik, siapa pemasok paling bisa dipercaya. Karta menjawab singkat, tapi Seno mencatat di kepala. Setiap catatan kecil seperti peta harta yang perlahan terbentuk. Musim hujan datang. Tap gudang bocor, barang hampir rusak. Seno berinisiatif menutup celah dengan terpal mengamankan karung. Kerugian bisa dihindari, dan untuk pertama kalinya namanya disebut saat apel pagi. Terima kasih buat Seno yang sigap semalam. Puji itu sederhana, namun di dada Seno rasanya seperti matahari terbit. Malamnya ia menulis. Modal, harga beli, harga jual, dan selisih. Ia paham, bukan hanya kuat angkat tapi juga kuat hitung. Seno berjanji, kelak ia tak cuma mengangkat karung, ia akan punya karungnya sendiri. Suatu malam, saat gudang tutup, Seno menyusuri pasar mencari makan murah. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang bapak paruh baya kesulitan mendorong gerobak sayur melewati jalan becek. Tanpa diminta, Seno ikut membantu mendorong hingga roda lepas dari kubangan. Terima kasih, nak, kata bapak itu, memperkenalkan diri sebagai Pak Rudi, pedagang sayur yang memasok ke beberapa warung. Mereka mengobrol singkat di bawah lampu kuning yang berkelip. Seno bercerita ia pekerja gudang, sedang belajar soal harga dan pasokan. Pak Rudi tertawa kecil. Kalau mau belajar, besok subuh ikut saya ke pasar induk. Lihat sendiri ritmenya. Pagi itu, mereka berangkat sebelum azan. Jalanan masih basah, truk-truk menderu seperti hewan besar. Di pasar induk, Seno menyaksikan balok es dipecah, peti sayur disusun, dan negosiasi kilat terjadi di setiap sudut. Ia memperhatikan bagaimana Pak Rudi memilih kualitas, menawar tanpa emosi, dan cepat mengambil keputusan. Yang paling mengagetkan, bukan harga tertulis yang menentukan, melainkan jaringan kepercayaan. Pembeli yang datang tepat waktu, membayar tepat janji, akan didahulukan. Pak Rudi menepuk bahu Seno. Kerja keras itu penting, tapi di sini, reputasi adalah mata uang. Ucapan itu menempel di kepala Seno. Sebelum berpisah, Pak Rudi memberinya tugas kecil, bantu bongkar dan catat selisih timbangan. Seno melakukannya rapi. Sore harinya ia pulang dengan kepala penuh pelajaran baru dan seutas keyakinan ia tak lagi berjalan sendirian. Malam berikutnya Pak Rudi menyuruh Seno datang lagi. Ia diminta membandingkan harga 3 pemasok dan menilai kesegaran. Seno memilih opsi kedua, sedikit lebih mahal tapi stabil. Pak Rudi mengangguk. Mata kamu tajam. Pelajaran dari Pak Rudi membuat Seno berani mencoba langkah kecil. Di depan kontrakan sempit, ia menyusun gerobak bekas pinjaman tetangga, menjual gorengan pada sore hingga malam. Siang tetap kerja di gudang, malam berdiri di belakang wajan. Modalnya tipis, tapi catatannya rapi. Berapa minyak terpakai, berapa tepung, berapa laku. Ia menyalakan lampu bohlam yang digantung dengan kabel sederhana, menarik perhatian pekerja harian yang pulang. Aroma pisang goreng dan tempe mendoan menyebar. Pelanggan pertama datang, lalu berikutnya. Seno menyapa dengan sopan, menghafal nama, dan sesekali menambah sepotong kecil sebagai bonus. Ia tidak sekadar menjual, ia membangun hubungan. Beberapa malam hujan deras menutup jualan. Ia tidak putus asa. Keesokan harinya, ia uji resep baru agar tetap renyah meski lembab. Perlahan gerobaknya menjadi titik singgah, tempat orang tertawa, curhat, bertukar kabar. Di sana Seno belajar bahwa bisnis bukan cuma soal barang, tetapi soal rasa aman yang ia ciptakan untuk orang lain. Uang yang terkumpul tidak seberapa, namun cukup untuk menutup sebagian kontrakan dan mengirim sedikit pada ibu. Di layar ponsel jadul, balasan ibu singkat, "Alhamdulillah nak." Kata itu jadi bahan bakar yang tak terlihat. Suatu malam, seorang pelanggan tetap, sopir truk, menyarankan Seno menitipkan gorengan ke warung kopi di ujung gang. Seno mencoba menyiapkan keranjang bambu dengan label sederhana dan catatan konsinyasi. Dalam 3 hari ia melihat pola. Jam 5 sore laris, lewat jam 9 menurun. Ia menyesuaikan produksi, mengurangi sisa, menjaga kualitas. Kepekaan terhadap ritme itu menumbuhkan percaya diri baru. Kalau data kecil bisa dibaca, data besar kelak juga bisa. Keberanian yang tumbuh kadang mengundang ujian. Seorang kenalan pasar menawarkan tepung lebih murah dengan syarat bayar di muka. Hitung-hitungan Seno menunjukkan selisihnya menggiurkan. Ia memakai tabungan gerobak dan sebagian upah gudang. Barang dijanjikan datang 3 hari.
Hari pertama tidak datang, hari kedua alasan truk mogok, hari ketiga nomor penjual tak bisa dihubungi. Dada Seno panas dingin. Uang hasil keringatnya lenyap. Gerobak berjalan pincang. Dia tetap berjualan dengan bahan seadanya. Namun senyum terasa berat. Di gudang, Mandor Karta melihat perubahan itu. Setelah jam kerja, Karta menawari teh panas. Kota ini mengajarkan kita dua hal, kata Karta. Jangan cepat tergiur, dan jangan kehilangan kewaspadaan saat senang. Kata-kata itu seperti kompas yang patah, namun masih menunjukkan arah. Malamnya, Seno menulis besar-besar di dinding kontrakan. Verifikasi. Jangan asal percaya. Ia menata ulang catatan, mencari cara menutup kerugian dengan lembur tambahan dan mengurangi biaya pribadi. Seminggu kemudian, hujan deras membasuh pasar. Seno berdiri di bawah atap seng, menatap air mengalir di sela kaki, dan berbisik. Kalau jatuh sekarang, berarti tanahnya sedang dites. Aku akan bangkit. Di lubuk hati nyala kecil itu belum padam. Beberapa pelanggan menanyakan kenapa porsi mengecil. Seno jujur menceritakan ia tertipu. Tak disangka, mereka tetap membeli, bahkan ada yang membayar lebih. Sore itu, Pak Rudi datang, menepuk bahu Seno, lalu memperkenalkannya pada pemasok tepung yang terpercaya. Transaksi dilakukan tunai di tempat dengan nota jelas dan timbangan ditakar ulang. Rasa percaya pelan-pelan kembali, bukan karena untung besar, tetapi karena Seno belajar memagari proses. Setelah pahit ditipu, langkah Seno kembali menemukan tanahnya. Suatu pagi gelap di pasar induk yang berembun, Pak Rudi mengajak Seno duduk di bangku kayu dekat lapak kol. Kalau kamu mau panjang umur di dagang, kata Pak Rudi pelan, belajarlah dari 3 hal, data, rasa, dan doa. Data artinya catatan rapi, berapa datang, berapa laku, jam ramai, jam sepi. Rasa artinya kepekaan, membaca wajah pelanggan, cuaca, dan mood pasar. Doa artinya ingat bahwa rezeki bukan cuma soal hitung-hitungan. Sejak hari itu, Seno resmi jadi anak pasar Pak Rudi. Ia diajak melihat cara menilai kesegaran sayur dari uratnya, membedakan harga naik karena musim atau karena ulah tengkulak, dan menawar dengan tenang, bukan dengan emosi. Pak Rudi mengajarinya membuat buku 3 kolom, masuk, keluar, sisa. Seno menulis tiap malam, menempelkan kertas di dinding kontrakan agar mata selalu ingat. Di lapak, Seno juga belajar bicara seperlunya, sapaan hangat, jawaban jelas, janji singkat yang ditepati. Sekali janji lewat, reputasi bocor seperti karung basah. Seno merenung, selama ini ia kuat angkat, tapi belum tentu kuat menahan diri. Ia mulai menolak untung kilat yang tak jelas asal. Pelan-pelan, gerobak gorengannya kembali stabil. Pak Rudi lalu memberi tantangan. Titip 20 bungkus sayur kupas ke 3 warung kopi, sistem konsinyasi. Seno mencoba, memotong bersih, membungkus rapi, menempel label sederhana, tanggal produksi, nomor WA murah. 3 hari berjalan, grafik catatan menunjukkan jam laris pukul 5 hingga 7 sore. Seno mengubah ritme. Produksi mepet, jam ramai, stok aman, sisa berkurang. Pak Rudi tersenyum. Kamu mulai bisa membaca musik pasar. Di dada Seno harapan berdenting lagi. Bukan bising, tapi ritmis. Seperti gendang yang menuntun langkah. Menjadi murid berarti rela mengosongkan gelas. Seno menghapus kebiasaan lama yang terburu-buru. Ia menyalakan alarm lebih pagi, membantu Pak Rudi sejak subuh. Membongkar peti, menyortir, mencium aroma daun yang baru dipetik. Di sela kerja, ia mencatat harga harian dalam tabel sederhana. Senin sampai Minggu, lalu menulis catatan kecil penyebab fluktuasi. Saat hujan panjang, cabai naik. Saat panen raya, kol turun. Seno belajar memperkirakan 1 minggu ke depan, bukan hanya hari ini. Di gerobaknya, ia menaruh kotak transparan untuk saran pelanggan. Banyak kertas berisi hal sederhana. Sambal terlalu pedas, tempe terlalu tipis, tambah senyum. Seno menertawakan yang terakhir, lalu menuliskannya besar-besar di buku. Senyum bawa modal 0, efek besar. Malam, ia menonton video gratis soal pengemasan dan kebersihan. Ia membeli plastik bening yang lebih tebal, mengganti karet dengan klip agar tidak mudah bocor. Ia melatih 2 karyawan lepas, teman sekontrakan, cara cuci, potong, dan timbang dengan standar yang sama. Ada saja yang meleset, timbangan kurang akurat, minyak terlalu cepat hitam, atau listrik padam. Seno menghadapinya satu persatu, tidak meledak, hanya mencari jalan. Pak Rudi suatu hari menyuruh Seno tawarkan paket sayur siap masak ke ibu-ibu pekerja. Bayam bersih, wortel iris, bumbu sudah diracik,
tinggal tumis. Responsnya hangat. Beberapa mencoba, lalu kembali beli. Seno menyiapkan nama sederhana, paket nasi hangat sayur kilat. Ia tempel stiker kecil dengan nomor pesanan. Ketika pesanan meningkat, ia hampir kalap. Disitulah pelajaran baru, sistem. Ia menulis alur, terima order, siapkan bahan, catat antar. Alur yang jelas mengurangi panik. Dari nol lagi, Seno membangun dasar yang tak tergoyang. Suatu malam Sabtu, saat Seno menutup gerobak, sebuah mobil box berhenti. Seorang pria berkemeja keluar memperkenalkan diri. Raka, pemilik kedai makan baru di kawasan perkantoran. Ia mendengar dari sopir truk bahwa ada anak muda yang rapi dan tepat waktu memasok sayur kupas. "Kami butuh pemasok yang bisa antar jam 6 pagi, kualitas stabil," kata Raka. Mata Seno berkilat tapi ia menahan diri. Ia minta sehari untuk menghitung kemampuan. Malam itu, Seno mengukur dapur kontrakan. Berapa banyak tangan bisa bekerja, berapa jam efektif memotong, berapa kapasitas wajan dan bak cuci. Ia menulis skenario, kapasitas minimum, normal, dan puncak. Ia hitung margin setelah biaya bensin, plastik, gaji teman, dan susut. Pagi berikutnya, Seno menjawab dengan tenang. Sanggup 30 paket per hari untuk percobaan 2 minggu. Pembayaran mingguan, standar mutu tertulis. Raka setuju. Dimulailah fase baru. Bangun pukul 3, belanja di pasar induk pukul 4, proses pukul 4.30, antar pukul 6 tepat. 2 hari pertama berjalan mulus. Hari ketiga, ban motor bocor di tengah jalan. Seno tidak panik. Ia selalu menyiapkan ban dalam cadangan dan pompa kecil. Pesanan tiba 15 menit lebih lambat, tapi lengkap. Raka mengapresiasi kedisiplinan Seno dalam memberi kabar. "Yang kita bayar bukan cuma sayur, tapi ketenangan," ucapnya. Kalimat itu menempel di kepala Seno seperti stempel emas. Dalam 2 minggu, pesanan naik jadi 50 paket. Seno menambah 1 kompor, mengatur shift sederhana, dan memberi insentif kecil bagi teman yang datang tepat waktu. Ia juga menaruh alarm berkala untuk cek kebersihan talenan dan pisau. Lelahnya menggila. Tapi setiap paket yang rapi terasa seperti tiket menuju masa depan yang ia impikan sejak memegang kertas nomor telepon usang di hari pertama. Jika kamu ikut merasakan harunya, tekan like, subscribe, dan tulis kotamu di komentar sekarang juga. Saat pesanan dari kedai Raka stabil, efek domino mulai terjadi. 2 kafe tetangga bertanya apakah Seno bisa memasok sayur segar dan bumbu racik untuk menu harian. Seno tidak langsung mengiyakan. Ia membuat uji coba 7 hari agar tidak serampangan. Dalam uji coba itu, ia menilai 3 hal. Kecepatan antar, komplain pelanggan, dan susut bahan. Ia juga menempel papan putih kecil di dapur kontrakan, daftar tugas harian, siapa bertanggung jawab, dan jam target. Hari-hari terasa seperti lari maraton. Mata terbakar kurang tidur, punggung seperti dipikul batu. Namun ada kebahagiaan sederhana saat melihat pesan singkat dari pelanggan. "Bumbunya pas, sayurnya segar. Terima kasih sudah tepat waktu." Uang masuk semakin teratur. Seno mengirim lebih banyak ke kampung, untuk obat ibu, untuk memperbaiki atap rumah, dan sedikit untuk beasiswa adik. Suatu sore Seno menelpon rumah. Suara ibu bergetar menahan haru. "Jangan lupa makan, nak. Rezeki yang kau bagi Allah lipat gandakan." Seno menahan air mata, memandang langit kota yang memerah. Ia berjanji tidak akan sombong saat naik dan tidak akan hancur saat turun. Ia mulai menabung untuk pindah ke tempat produksi lebih layak, lantai keramik agar mudah dibersihkan, sink besar, dan etalase pendingin sederhana. Sementara itu, ia berinvestasi pada hal kecil tapi penting, timbangan digital akurat, pisau yang tahan lama, sarung tangan makanan. Ia sadar kualitas lahir dari kebiasaan kecil yang diulang. Sebelum tidur, Seno memandangi buku catatan pertamanya yang lusuh. Di Senawada garis naik turun, namun arahnya jelas, menanjak. Ia menutup mata dengan doa pendek. Semoga besok bisa lebih rapi dari hari ini. Tidak ada jalan lurus dalam usaha. Bulan berikutnya, harga cabai melonjak tajam karena cuaca buruk. Pelanggan mengeluh, Seno tidak mau sekadar menyalahkan pasar. Ia menyiapkan alternatif menu, mengganti sambal pedas dengan tumisan bawang dan tomat, menawarkan paket hemat tanpa cabai segar. Ia juga mencari pemasok dari daerah lain via kenalan Pak Rudi agar harga lebih stabil. Di saat yang sama, 2 karyawan lepas kelelahan dan minta cuti bersamaan. Produksi tersendat, beberapa pesanan terlambat. Seno menahan napas, mengencangkan ikat kepala, turun tangan penuh. Ia kembali ke wajan, ke talenan, ke helm motor, mengantar sendiri satu persatu.
Beberapa komplain masuk, Seno meminta maaf tanpa alasan, memberi potongan harga kecil, dan berjanji memperbaiki sistem. Malam itu, Seno menyusun SOP sederhana. Jika ada lonjakan harga, siapkan opsi menu pengganti. Jika karyawan kurang, tunda menerima pesanan baru dan jujur dari awal. Yang menempel SOP di dinding. Dan seminggu ritme kembali pulih. Pelanggan menilai Seno bukan dari tidak pernah salah, melainkan dari cara ia bertanggung jawab saat salah. Pada titik lelah, Seno sempat bertanya pada diri sendiri, "Untuk siapa semua ini?" Lalu ia teringat halaman rumah yang bocor, suara ibu, dan adik yang kuliah. Ia juga teringat desa, sawah, pohon mangga, surau kecil. Di sana, ada janji yang menunggu ditepati, pulang dengan kabar baik. Ia menulis lagi di buku. Naik turun adalah nafasnya bisnis. Jangan kaget, cukup siapkan payung. Dengan kalimat itu, ia menegakkan punggung, menatap esok dengan mata yang tetap jernih. Pada suatu pagi, saat Seno mengantar ke kafe ketiga, seorang perempuan berjas rapi menunggu di depan. Namanya Bu Mira, manajer operasional jaringan catering sekolah. Ia mendengar Seno dikenal rapi, bersih, dan tepat waktu. "Kami butuh pemasok sayur kupas dan bumbu racik untuk 4 sekolah. Bisa?" Pertanyaan itu seperti pintu besar yang tiba-tiba terbuka. Seno tidak langsung meloncat, ia minta spesifikasi tertulis. Standar kebersihan, volume harian, waktu antar, sistem pembayaran. Bu Mira terkejut tapi puas melihat keseriusannya. "Baik, kita mulai pilot 1 sekolah dulu, 2 minggu. Seno menyesuaikan dapur, membeli meja stainless bekas, menambah wastafel, menata alur kerja agar bahan masuk dan keluar tidak bertabrakan. Ya sama ya gampang ngadukan pemeriksaan kesehatan untuk dirinya dan tim kecilnya agar punya bukti kebersihan. Malam-malam panjang kembali datang. Namun di antara rasa kantuk, Seno merasakan sesuatu yang lain. Kepercayaan pada sistem yang ia bangun. Hari pertama pilot, timnya telat 10 menit karena macet. Seno mengantisipasi. Semua pesanan diberi label jam, Bu Mira menerima laporan real-time via pesan. "Terima kasih informasinya," balas Bu Mira. Hari ketiga, ada potongan wortel tidak seragam. Seno menggelar briefing kecil. Standar itu bukan selera, tapi janji. Seragamkan. Minggu pertama berlalu dengan catatan kecil, minggu kedua mulus. Bu Mira tersenyum saat evaluasi. "Kita lanjut ke 2 sekolah lagi." Di dada Seno, dunia seperti bertambah luas. Ia mengirim kabar ke kampung. Membayangkan ibu tersenyum sambil mengusap sudut mata. Tapi ia menahan diri untuk tidak jumawa. "Titik balik bukan garis finish," tulisnya. "Ini baru gerbang." Order membludak setelah proyek sekolah berjalan 3 bulan. Seno menyewa ruko kecil di pinggir pasar, lantai terang, ventilasi cukup, dan ruang penyimpanan dingin seadanya. Ia rekrut 5 orang dengan pembagian tugas jelas. Penerimaan barang, pencucian, pengupasan, pemotongan, pengepakan, dan pengiriman. Ia membeli papan display, bukan untuk pamer tapi untuk kontrol. Jumlah target harian, jam kirim, dan checklist kebersihan. Di tengah kenaikan volume, menjaga rasa menjadi tantangan. Seno mengadakan sesi rasa tiap Jumat. Mencoba bumbu racikannya sendiri, meminta umpan balik jujur dari tim dan 2 pelanggan tetap. Ia percaya lidah tidak bisa dibohongi. Seno juga membangun budaya kecil. Datang tepat waktu dihargai, alat dirawat bersama, dan setiap orang berhak bersuara jika melihat ketidaksesuaian. Keberhasilan membawa undangan, koperasi kantor, catering hajatan, sampai warung Padang dekat kampus. Seno hati-hati memilih. Tidak semua pertumbuhan itu sehat. Ia menolak 2 proyek yang menuntut tempo tidak masuk akal. Orang mengira ia takut, padahal ia sedang menjaga janji pada pelanggan lama. "Kalau rumah tua belum selesai, jangan bangun lantai 2, gumamnya. Di saat yang sama, ia menambah armada. 1 motor roda 3 bekas, surat-surat lengkap, helm dan jaket standar. Timnya dilatih rute tercepat dan etika antar, sapa, serah, foto bukti, dan laporan singkat. Di malam sepi, Seno duduk di tangga ruko, menatap lampu pasar yang tinggal beberapa titik. Ia teringat hari ketika ban bocor, ketika ditipu, ketika makan nasi kucing. Ia tidak ingin melupakan rasa itu, agar langkahnya tetap rendah dan mata tetap awas. Saat omzet naik, godaan datang seperti lampu neon yang berkedip-kedip. Ajakan nongkrong hingga larut, tawaran investasi cepat dengan iming-iming 2 kali lipat sebulan dan orang-orang baru yang mendadak akrab. Seno nyaris terbujuk ketika seorang kenalan lama datang membawa proposal tanpa laporan jelas. "Percaya saja, Sen, kita teman," katanya. Seno menatapnya lama.
Ia teringat tulisan besar di dinding kontrakan dulu. Verifikasi. Jangan asal percaya. Ia minta arus kas, bukti penjualan, dan jaminan. Tamu itu tersenyum kecut lalu menghilang. Malam-malam berikutnya, Seno memilih pulang cepat. Menata buku, menghitung stok besok. Ia membeli satu hal mewah untuk dirinya, waktu tidur yang cukup. Di ruko, ia menempel jadwal sholat dan jadwal istirahat. Orang lelah mudah tergoda, tulisnya. Satu kali, Seno ikut teman ke klub mahal, penasaran dengan dunia yang selama ini hanya ia dengar. Musik keras, lampu warna-warni, dompet menipis dalam sejam. Dalam perjalanan pulang, Seno merasa kosong. Ia berhenti di mushola 24 jam, duduk lama, menenangkan dada. Pagi harinya, ia membuat aturan untuk diri sendiri. Hiburan boleh, tapi anggaran jelas. Jaringan sosial perlu, tapi pilih lingkungan yang mendorong sehat. Ia juga menguatkan tim. Uang kas dipisah dari uang pribadi, tanda tangan ganda untuk pembelian besar, dan audit sederhana tiap pekan. Godaan tidak hilang, tapi giginya tumpul saat bertemu pagar aturan. Seno mengirim tambahan uang ke desa untuk perbaikan surau. Kalau hatimu gersang, siram dengan memberi, pesan ibu lewat telepon. Seno mengangguk walau ibu tak bisa melihat. Di kota yang riuh, ia belajar berkata cukup. Tubuh yang dipaksa berlari tanpa henti akhirnya menagih. Suatu pagi Seno roboh di ruko. Demam tinggi, pusing, dan batuk tak henti. Timnya panik, membawanya ke klinik. Dokter berkata sederhana, kelelahan berat, radang, butuh istirahat total. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, di ranjang sempit Seno menatap langit-langit putih merasa rapuh. Telepon dari ibu datang pelan-pelan menguatkan. Rezeki tidak lari, nak. Yang lari itu kesehatan kalau kamu abaikan. Seno memikirkan semua yang ia kejar, target, pesanan, angka. Tanpa tubuh yang sehat, semuanya seperti pasir. Ia pun belajar mendelegasikan sungguh-sungguh. Kepala produksi ditunjuk, kurir diberi kewenangan mengatur rute, dan 1 orang khusus memegang kebersihan. Seno membuat buku panduan ringkas. Langkah demi langkah, foto alat, standar potong, standar rasa. Dengan panduan itu roda tetap berputar walau ia rebah. Seminggu kemudian tubuh Seno membaik. Ia kembali ke ruko, kali ini dengan ritme yang lebih manusiawi. Ia mengembalikan malam untuk tidur, bukan untuk menantang ego. Ia menambahkan asuransi kesehatan sederhana bagi tim, membeli kotak P3K lengkap, dan menjadwalkan senam ringan tiap pagi sebelum kerja. Saat ia berdiri di depan tim, suaranya serak tapi tegas. Bisnis ini bukan lomba sprint, katanya. Kita marathon. Kita ingin finish bersama. Malam itu Seno menelepon ibu lagi. Aku ingin pulang tahun ini, Bu, ucapnya. Di seberang, ibu menangis pelan. Jalan pulang mulai terlihat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tujuan. Rasa rindu pada desa menebal seperti kabut yang hangat. Di setiap subuh, saat Seno mengemasi sayur di ruko, kepalanya memutar gambar-gambar. Jalan tanah di depan rumah, suara tonggeret, wangi padi muda. Ia memutuskan menyiapkan rencana pulang yang matang, bukan sekadar spontan. Ia menghitung kas darurat 3 bulan, memastikan kontrak dengan pelanggan bisa berjalan meski ia absen sementara. Ia menunjuk Wati, karyawan telaten, sebagai penanggung jawab harian, dilengkapi wewenang yang jelas. Seno menulis daftar hal yang ingin ia lakukan saat pulang, memperbaiki pagar rumah, membelikan kursi untuk surau, mencium tangan guru mengaji, dan mengajak anak-anak desa belajar dasar wirausaha. Ada hal lain yang menekan dadanya. Kabar bahwa kesehatan ayah menurun. Ia mendengar napas ayah kini pendek saat berjalan ke kebun. Pulanglah kalau sempat, pesan ibu, suaranya seperti kain tipis yang menahan angin kencang. Seno menatap kalender. 20 tahun sudah ia tinggal. Kembali bukan berarti selesai dengan kota. Kembali berarti menambatkan perahu sejenak, mengikat tali pada tiang yang membuatnya berdiri pertama kali. Ia membeli tiket untuk bulan depan, memilih tanggal yang tidak bentrok dengan jadwal catering. Malam itu, ia berdiri di depan ruko, memandang jalan yang dulu menakutkan, kini terasa bersahabat. Ia berbisik kepada dirinya sendiri. Aku berangkat dulu untuk kembali. Waktunya menepati janji. Di hati Seno rindu bukan lagi beban. Ia adalah kompas yang menunjuk utara, menguatkan setiap langkah yang tinggal. Seminggu sebelum pulang, Seno keliling ke pelanggan satu persatu. Ia menyampaikan bahwa selama 2 minggu Wati dan tim akan menangani penuh dengan standar yang sama. Ia menyerahkan nomor darurat, daftar pengganti menu, dan jadwal antar terperinci. Reaksi pelanggan hangat. Kamu pantas istirahat, kata Raka.
Titip salam untuk orang tuamu. Di ruko, Seno mengecek semuanya, kompor, kulkas, stok bumbu, catatan kas. Ia menandai tiap rak dengan label, menempelkan panduan visual, dan mengunci pembelian besar agar tidak ada keputusan tergesa. Malam terakhir, tim berkumpul. Mereka makan sederhana, nasi, ayam panggang, sambal tomat, dan saling berterima kasih. Seno berbicara pelan. Kalau ada kesulitan, jangan ragu telepon. Tapi percayalah pada diri kalian. Kalian bisa. Pagi keberangkatan, Seno membawa koper kecil dan sebuah kotak kayu berisi oleh-oleh. Kain untuk ibu, jaket hangat untuk ayah, buku tulis untuk anak-anak tetangga. Terminal kali ini terasa berbeda. 20 tahun lalu ia tiba sebagai anak kebingungan. Kini ia berangkat sebagai lelaki yang membawa cerita. Di kursi bus, Seno memejam, menghitung rasa syukur. Jalan raya panjang seperti gulungan pita mengantarnya pulang ke halaman yang dulu ia cium tanahnya sebelum pergi. Ia membayangkan Wahyu kecil di detik pertama menginjak desa. Suara ayam, tawa anak-anak, dan mungkin air mata yang ditahan-tahan. Aku tidak pulang untuk pamer, batinnya. Aku pulang untuk berterima kasih. Bas melaju dan matahari bergerak pelan dari timur, seakan sengaja menemani seorang perantau kembali ke asal. Ketika bus memasuki jalan kabupaten, hamparan sawah menyambut dengan warna hijau yang Seno hafal dari kecil. Rumah-rumah panggung berderet, asap tipis dari dapur menggambar garis di udara pagi. Hatinya berdebar seperti genderang. Ia turun di pertigaan desa, menolak ojek. Biar jalan kaki, katanya pada diri sendiri. Setiap langkah membawa ingatan, batu besar tempat ia dulu duduk saat hujan, pohon mangga tempat ia memanjat diam-diam, warung Burini yang mie rebusnya menyelamatkan malam-malam lapar di masa kecil. Di mulut gang anak-anak menatap penasaran. Mas siapa? Seno tersenyum, mengacungkan tangan. Mas Seno, dulu tinggal di ujung sana. Seorang tetangga mengenali wajahnya. Seno, astagfirullah. Ini Seno! Kabar menyebar lebih cepat dari angin. Pintu demi pintu terbuka. Seno pulang. Suara itu memanggil masa kecilnya. Saat sampai di depan rumah, Seno berhenti. Pagar bambu masih sama, hanya lebih renta. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Ibu berdiri, tubuhnya lebih kecil, rambutnya lebih putih. Wajahnya terbelalak. Seno? Suaranya pecah. Seno membungkuk, mencium tangan ibu, dan memeluk erat. Air mata yang ditahan 20 tahun pecah tanpa malu. Dari dalam, ayah berjalan pelan, napasnya pendek, tapi senyumnya lebar. Kamu pulang, nak. Mereka bertiga duduk di tikar, tak ada kata-kata yang cukup. Desa berkumpul di halaman menatap dengan mata basah. Seno mengeluarkan kotak oleh-oleh membagikan perlahan. Ia minta izin esok hari untuk sowan ke surau dan menemui guru-guru. Malam turun dan desa menjadi panggung paling hangat di muka bumi. Keesokan harinya, Seno mengumumkan niatnya di surau kecil setelah sholat. Suaranya tenang. Saya ingin membuka lapangan kerja kecil-kecilan di desa. Kita mulai dari dapur bersih untuk olah hasil kebun, sayur kupas, bumbu racik, keripik singkong, dan sambal botolan. Warga berdesir, mata-mata berbinar, terutama para ibu dan pemuda yang lama merantau tanpa kepastian. Seno tidak menjanjikan kaya mendadak. Ia menawarkan pelatihan gratis, cara cuci bersih, standar potong, pengemasan, pencatatan sederhana, dan etika pengantaran. Ia juga mengajak koperasi desa menjadi mitra agar uang berputar di kampung sendiri. Seminggu, surau berubah jadi kelas. Seno meminjam proyektor dari sekolah, menampilkan foto-foto proses di ruko kotanya, lengkap dengan checklist. Para ibu tertawa saat belajar memakai sarung tangan plastik. Para pemuda bersaing mengiris bawang dengan ukuran seragam. Seno menekankan satu kalimat, standar itu bukan gaya kota. Standar adalah janji pada pelanggan. Ia menyiapkan 3 produk awal, memberi label sederhana bertuliskan nama desa. Kabar meluas lewat WA dan pasar mingguan. Pesanan kecil mulai datang dari kecamatan sebelah. Di malam Jumat, Seno menyerahkan sebagian tabungannya untuk memperbaiki atap surau. Ini titipan dari pelanggan di kota yang percaya pada kerja jujur, katanya. Desa gempar bukan oleh pamer mobil, melainkan oleh cara Seno pulang. Membawa ilmu, membawa sistem, dan membawa hati yang tetap sederhana. Di mata anak-anak, Seno bukan legenda jauh. Ia kakak yang bisa ditiru langkahnya. Di hari terakhir sebelum kembali ke kota, Seno berdiri di halaman rumah, memandang matahari pagi yang keluar dari balik bukit. Warga berkumpul lagi. Ada tawa, ada doa. Seno berbicara pelan tapi mantap.
Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, tapi kita bisa memilih menjadi anak seperti apa. Saya pergi dulu bukan untuk lari dari kemiskinan, melainkan mengejar ilmu dan kesempatan. Ternyata, yang paling membuat saya berdiri sampai hari ini bukan uang, tapi orang. Orang tua yang mendoakan, mentor yang menegur, pelanggan yang percaya, dan teman-teman yang bekerja bersama. Ia menatap anak-anak kecil di depan. Kalau kamu miskin, itu bukan aib. Aib adalah jika kamu berhenti belajar. Mulai dari hal kecil, bangun pagi, jujur, catat, tepati janji. Jangan mengejek teman yang baru mulai, karena besok mungkin kamu butuh bantuannya. Seno menyerahkan kunci gudang kecil di dekat balai desa kepada pengurus. Di dalamnya ada meja stainless, talenan, dan timbangan milik bersama untuk usaha desa. Rawat, jadikan ini tempat lahirnya rezeki bersih, ucapnya. Ibu memeluknya, ayah menepuk bahu. Seno tahu perjalanannya belum selesai. Ia akan kembali ke kota untuk menjaga roda yang telah berputar, tapi sekarang ia memiliki 2 rumah, tempat usaha di kota dan desa yang berdenyut bersama mimpinya. Saat mobil yang menjemputnya menyala, Seno berbisik, "Aku sudah menepati janji. Dan aku akan terus pulang setiap kali ilmu ini butuh tanah untuk tumbuh." Desa melambaikan tangan. Langit cerah. Kisah Seno tidak berakhir. Ia baru saja berubah wujud menjadi jalan bagi banyak orang. Jika kamu ikut merasakan harunya, tekan like, subscribe, dan tulis kotamu di komentar sekarang juga.